sudah diambil terlebih dahulu. Lindong pun jadi ingat kalau kakek Chou mengetahui banyak hal mengenai tempat ini. Maka dari itu ia memaksanya bicara untuk menjelaskan semua yang ia ketahui. Kemudian dijelaskan bahwa tepat 3 tahun yang lalu salah seorang dari tetua sekte boneka tersembunyi berhasil menemukan harta roh di tempat ini, lalu mengambilnya untuk dibawa pulang ke markas sekte. Kakek Chou mengatakan kalau Lindong telah terlambat 1 langkah karena mungkin saja tetua mereka sudah berhasil menyempurnakan harta roh tersebut. Di samping kekecewaan Lindong karena merasa sudah gagal, Xiaode memberinya harapan kalau Lindong mungkin masih memiliki kesempatan. Ia menjelaskan kalau rune atau simbol spiritual leluhur tingkat tinggi tidak akan mudah untuk disempurnakan, dan menurutnya para kultivator di sekte boneka tersembunyi tidak ada yang mempunyai kemampuan setinggi itu. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba simbol milik Lindong bereaksi terhadap sesuatu. Hal ini terbilang aneh karena simbol spiritual di sini sudah tidak ada. Ia pun bergegas untuk memeriksa pilar batu bekas tempat simbol spiritual leluhur untuk memeriksanya lebih jelas. Namun setelah dipegang hingga ia pukul dengan cukup keras tidak terjadi apa-apa karena tempat ini adalah altar dari sekte kuno. Tidak heran kalau bangunannya sangatlah kuat. Xiaode lalu menyuruh Lindong agar lebih tenang dan berkonsentrasi pada kekuatan mentalnya untuk merasakannya secara perlahan. Dengan mengikuti instruksi dari Xiaode, sebuah portal misterius tiba-tiba muncul yang kemudian membawa mereka bertiga memasuki dimensi lain. Seorang kakek dari balik cahaya keemasan menyambutnya dan mengatakan kalau bertahun-tahun akhirnya ada seseorang yang berhasil mencapai tempat ini. Lindong pun segera memberikan hormat kepada master simbol leluhur di hadapannya. Menariknya, kakek ini mengenali Xiaode sebagai jelmaan iblis surgawi dari klan penguasa benua iblis yang sangat terkenal pada eranya. Yang mana hal ini membuktikan betapa luasnya pengetahuan dari seorang master simbol yang sesungguhnya. Tidak disebutkan nama aslinya, kakek ini hanya memperkenalkan dirinya sebagai master simbol terakhir dari simbol leluhur pelahap. Ia juga tahu kalau simbol leluhur yang berada di luar telah diambil. Namun ia sangat yakin kalau orang yang telah mengambilnya tidak akan pernah sanggup untuk menyempurnakannya, karena untuk menyempurnakan simbol tersebut haruslah mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Ia kemudian melihat jauh ke dalam diri Lindong untuk menggali setiap ingatannya dengan tujuan untuk mengetahui orang seperti apa Lindong ini. Berawal dari bocah biasa yang ingin membalaskan dendam ayahnya, namun karena bakat yang kurang mumpuni, ia justru sering ditindas dan selalu dipandang rendah. Tekad yang kuat disertai sifat pantang menyerah akhirnya sanggup menulis ulang takdir. Titik baliknya adalah ketika ia menemukan batu jimat misterius yang membantunya untuk terus berkembang hingga sampai di titik ini. Setelah menyaksikan semua itu,